Hei warga Cinepel, para pecinta film Rebanas dan para jomblo yang kesepian, silahkan kencangkan sabuk pengaman agar kuat menghadapi kenyataan karena dia sudah bersama dengan lainnya. Uhuy. Tapi tenang saja, jangan galau, sedih maupun depresi karena Opa akan menghibur Anda sekalian. Kali ini Opa akan menemani kalian ke dunia movie. Kita akan bersama-sama mengikuti alur cerita film yang pastinya bikin adrenalin kalian bangkit. Karena banyaknya request film bertema pelecehan seksual, Opa kali ini akan mereview film Korea yang berjudul Don't Cry Mommy yang rilis tahun 2012. Film ini dibintangi oleh Yosun, artis cantik dan gemesin Nambora, dan Shin Dong Ho, anggota dari boyband Korea Selatan U-KISS. Film ini mengusung tema sensitif tentang pelecehan seksual di sekolah yang sekarang marak terjadi ya, dan bagus banget ditonton bagi parents agar lebih waspada lagi menjaga buah hatinya. Dan faktanya film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Korea Selatan. Pastinya film ini akan menguras emosi banget ya guys. Oleh karena itu please, untuk kaum Cinepel, para kaum pencinta film yang Opa sayangi dan saya cintai, tonton sampai habis ya, sebab kita akan menyaksikan dampak yang sangat mengerikan dari perbuatan pelecehan seksual baik bagi korban maupun pelakunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita tonton. Di awal film kita akan bertemu dengan sepasang suami istri yang keluar dari pengadilan untuk mengurus perceraian, dan si wanita itu bernama Yu Lim. Ia memutuskan untuk bercerai dan membesarkan anaknya sendirian. Meskipun awalnya sempat diragukan oleh mantan suaminya, namun ia akan membuktikan bahwa anaknya akan tumbuh dengan baik jika bersamanya. Keesokan harinya, Yuli menjemput putrinya yang cantik, imut, dan gemesin. Ia bernama Yuna. Yuna ini baru masuk SMA ya guys ya. Dan hari itu adalah hari pertamanya masuk SMA. Selain cantik, ia tipikal gadis yang periang, dan Yuna juga punya keahlian bermain cello. Meskipun mengalami perceraian, hubungan Yulim dengan putrinya tidak menjadi renggang. Terlihat keduanya saling tertawa riang dan bisa saling memahami satu sama lain. Sejak bercerai, Yulim sangat menikmati perannya sebagai orang tua tunggal dan berusaha tegar di depan anaknya. Ia pun memutuskan untuk membuka usaha kafe untuk menghidupi putrinya. Keesokan paginya, saat Yulim mengantarkan putrinya ke sekolah, Yuna memperkenalkan teman barunya. Ia bernama Sungmin. Sungmin ini tinggal bersama ayahnya dan kebetulan rumahnya bersebelahan dengan Yuna. Akhirnya mereka menjadi sahabat dekat. Sungmin pun disambut hangat oleh Yulim untuk sering-sering bermain ke rumahnya. Ketika Yuna dan Sungmin sedang menuju ke kantin sekolah, mereka tak sengaja bertemu dengan seorang cowok bernama Johan. Ini orangnya. Johan ini tipikal onak yang pendiam dan sosok yang misterius. Johan adalah kakak kelas mereka, tapi karena tinggal kelas karena suatu alasan, akhirnya ia satu kelas dengan Yuna. Ia pun bercerita dan curhat ke sahabatnya Yuna kalau ia tertarik ke Johan. Namun Sungmin melarang Yuna agar tidak terlalu dekat dengan Johan, tapi ia tak menjelaskan tentang alasannya. Saat pelajaran musik, bu guru bertanya apakah ada yang bisa bermain cello, dan akhirnya Yuna pun mengangkat tangan dan maju ke depan. Yuna menyihir satu ruangan kelas. Alunan yang merdu membuat suasana sekitar menjadi tenang, dan Johan pun terpesona dengan alunan musik yang ia mainkan. Karena keduanya memiliki hobi yang sama, tak butuh lama keduanya menjadi dekat. Namun itu adalah awal petaka terjadi. Saat pulang sekolah, Johan mengantarkan Yuna bertemu dengan ibunya. Ia pun terlihat sangat sopan kepada ibunya Yuna. Tapi firasat ibu tak bisa dibohongi ya guys. Saat dia hendak menjalankan mobilnya, ia melihat Johan bertemu dengan murid SMA yang berpenampilan seperti preman. Suatu hari, karena perasaan yang meluap-luap, akhirnya Yuna mengirimkan pesan kepada Johan untuk menemuinya di ruang belajar. Yuna ingin memberikan sesuatu kepada Johan. Merasa mendapat angin segar, Johan kemudian membalas pesan dari Yuna. Johan meminta kepada Yuna untuk datang ke atas sekolah tepat 10 malam. Ia harus datang sendiri dan tak boleh membawa temannya. Malam pun tiba, dengan membawa sebuah bingkisan yang berisi kue coklat buatannya sendiri. Dengan hati yang senang, Yuna pun akhirnya
akhirnya menemui Johan di tempat yang sudah dijanjikan. Ketika mereka berdua sedang asyik mengobrol, tiba-tiba dua orang teman Johan yang bernama Pak Jun dan Minggu tiba-tiba datang mendekati mereka. Dan inilah scene yang paling menguras emosi bagi yang menontonnya ya guys ya. Yuna diruda paksa secara bergilir dan Yuna sendiri tak berdaya dan hanya menjerit menangis menahan rasa sakit yang luar biasa hebatnya. Sedangkan mereka bertiga dengan bangga merekam peristiwa keji tersebut. Sementara itu Yulim sedang sibuk bersama teman-temannya di sebuah tempat karaoke sehingga ia tidak menyadari kalau ada pesan masuk dari Yuna. Tak berselang lama Yulim memutuskan untuk segera pulang. Sesampainya di rumah ia tak melihat Yuna dan Yulim mulai gusar. Ditambah lagi setelah ia mengecek ponselnya, ternyata ia mendapat pesan kalau Yuna dalam bahaya. Tak berselang lama Yulim mendapatkan telepon dari detektif Oh yang tak lain adalah ayah Sungmin. Detektif memintanya untuk segera datang ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Yulim bergegas untuk mencari keberadaan Yuna. Hati Yulim sangat hancur saat melihat kondisi putrinya yang mengenaskan dan tak sadarkan diri. Saat Yulim mengganti baju putrinya, Yuna mulai terbangun dan memanggil ibunya sambil menangis pilu. Hati Yulim seperti teriris-iris. Ia menangis sambil memeluk Yuna dan berusaha menenangkannya. Tak berselang lama, Yulim pun melaporkan peristiwa itu ke kantor polisi. Dan tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap Johan dan kedua temannya. Yulim yang melihat mereka bertiga bergegas menemuinya dan meminta mereka untuk segera mengakui kesalahannya. Tapi tanpa penyesalan dan lalu tak berdosa, mereka malah merasa tak bersalah dan justru mendorong Yulim sampai terjatuh dan membuat keributan di sana. Esoknya penyidik memeriksa kondisi Yuna, hampir sekujur tubuhnya lebam. Melihat kondisi tersebut, Yulim tak tega dengan luka-luka yang dialami putrinya. Sejak peristiwa itu, Yuna menjadi berubah dan tak ada lagi keceriaan dalam dirinya. Ia lebih banyak menghabiskan hari-harinya dengan melamun. Yuna tak mau keluar dari kamarnya, apalagi pergi ke sekolah. Ia merasa sangat malu dan kotor karena peristiwa tersebut. Scene beralih di kantor polisi. Detektif O sedang mengobrol dengan atasannya mengenai peristiwa yang terjadi pada Yuna. Detektif O yang ini membantu Yuna merasa geram dengan kebijakan yang berlaku tentang pemerkosaan anak di bawah umur. Dan atasannya menyuruh Detektif O untuk menyampaikan ke ibunya Yuna untuk menutup kasus tersebut agar tidak banyak kehilangan uang. Detektif O pun kemudian menyampaikan kepada Yulim agar tidak memperpanjang kasus putrinya karena hanya akan membuang waktu dan uang untuk biaya sidang. Dan Detektif O juga mengatakan bahwa orang tua pelaku ingin bertemu untuk berdamai. Saat mereka semua berkumpul, bukan Yulim lah yang marah, tapi para orang tua laknat ini malah mendesak Yulim untuk menutup kasusnya. Yulim pun semakin geram. Ia pun bersikeras ingin tetap memperjuangkan nasib putrinya. Ia ingin pelaku dihukum seberat-beratnya. Dan benar saja, karena tak ada bukti dan saksi yang kuat ditambah pelakunya adalah anak di bawah umur, akhirnya pengadilan memutuskan kalau mereka tidak bersalah. Mendengar keputusan itu, Yulim berteriak histeris dan merasa tidak mendapat keadilan untuk putrinya. Ia marah dan kecewa karena tak bisa berbuat banyak untuk Yuna. Namun petaka belum juga usai. Suatu hari Yuna yang sedang tidur tiba-tiba handphonenya berdering. Saat dia memeriksanya, ia pun begitu terkejut dan menjerit histeris mendapatkan pesan dari Pak Jun video pemerkosaan yang ia alami. Ia pun disuruh Pak Jun untuk segera datang ke apartemen miliknya. Jika tidak, ia akan menyebarkan video tersebut. Yuna dengan kondisi yang berantakan, ia pun pergi berpamitan kepada ibunya. Ia beralasan untuk pergi ke kelas cello. Sesuai dengan alamat yang dikirimkan kepadanya, Yuna nekat pergi menemui mereka. Ia ingin mengambil ponsel milik mereka agar video
video memalukan itu tidak tersebar. Saat ia sampai di depan apartemen dengan muka yang penuh nafsu birahi, Minggu menghampiri Yuna dan menyeretnya ke dalam. Berbekal pisau kecil, ia pun mengancam mereka berdua agar menyerahkan ponselnya. Tapi mereka malah tertawa kegirangan dan Yuna yang lemah tak kuasa untuk melawan mereka. Yuna tak bisa berbuat apa-apa saat dia diruda paksa untuk kesekian kalinya. Tak hanya itu, ia juga dipaksa bermain cello dalam kondisi telanjang. Benar-benar jahanam mereka ini, guys. Sementara itu, Yulim yang ingin mencari keadilan untuk putrinya terlihat bertemu dengan pengacaranya. Ia ingin agar semua pelaku dihukum mati, tapi pengacaranya tidak begitu yakin karena lemahnya undang-undang yang berlaku di negaranya. Kembali ke Yuna, setelah ia digilir secara paksa dengan kondisi yang sangat kacau dan wajahnya yang lebam, ia pun menangis histeris sambil memotong-motong rambutnya. Tak berselang lama, ia kembali ke rumah. Yuna tak menceritakan kejadian itu kepada ibunya karena ia tak ingin membuat ibunya menjadi lebih sedih lagi. Keesokan harinya, Yuna pergi ke toko kue untuk membelikan kue ulang tahun untuk ibunya. Sebab hari ini adalah hari ulang tahun Yulim, ia pun menginginkan agar kuenya dihias oleh dirinya sendiri. Scene berpindah di rumah Yulim. Sepulang dari belanja, Yulim memanggil-manggil putrinya. Namun karena tidak ada jawaban, dengan hati yang gusar ia pun mencoba mencari di kamar mandi. Dan saat membuka pintu, betapa terkejutnya Yulim melihat anaknya bersimbah darah di bak mandi. Dengan khawatir dan sangat ketakutan, Yulim segera membawa putrinya ke rumah sakit. Dengan sekuat tenaga, para medis menyelamatkan nyawa Yuna. Namun sayang karena Yuna banyak kehilangan darah, akhirnya ia tidak bisa diselamatkan. Mendapati kabar kematian putrinya, Yulim langsung pingsan dan tak sadarkan diri. Setelah sadar sambil menangis pilu, ia langsung memeluk tubuh anaknya yang sudah terbujur kaku tak bernyawa. Hari itu juga Yuna dikremasi dengan dihadiri keluarga dan orang-orang terdekatnya. Pulang dari pemakaman, Yulim kemudian membuka kulkas dan melihat kotak yang berisi kue ulang tahun. Ternyata itu kue pemberian dari Yuna yang ia pesan sebelum ia meninggal. Yulim pun hanya bisa menangis melihat kue yang bertuliskan "Don't cry, mami", jangan menangis ibu. Ini scene benar-benar menyayat hati ya guys. Setelah Yulim membersihkan barang-barang milik anaknya, ia merasakan rumahnya sangat sepi, tak seperti biasanya. Ia tak menyangka kalau hari ulang tahunnya menjadi hari kematian putrinya. Setelah membersihkan kamar Yuna, mata Yulim tertuju ke ponsel milik putrinya. Ia pun mulai membukanya dan memeriksa semua pesan masuk dan tiba-tiba wajah Yulim berubah. Ia menangis histeris karena ia melihat dua video tak senonoh dan memilukan yang berisi dua video pelecehan yang terjadi pada putrinya. Video pertama saat dia diperkosa dan video kedua saat ia bermain cello sambil telanjang diiring Pak Jun yang berjoget di depannya. Dengan penuh dendam dan berbekal ponsel milik Yuna, Yulim mulai melacak siapa yang telah mengirimkan pesan itu. Ia kemudian menemui salah satu pelaku yang bernama Minggu untuk menyerahkan ponselnya agar video anaknya tak tersebar. Namun Minggu menolak dan melawan, tapi Yulim mengambil secara paksa ponsel itu dan akan menyerahkan ponsel tersebut kepada polisi. Merasa hidupnya terancam karena takut dipenjara, Minggu kemudian menghajar Yulim. Beruntung polisi segera datang dan menangkap Minggu. Yulim yang sadar kalau Minggu bukanlah Pak Jun yang dicarinya, ia meminta kepada detektif O untuk membebaskannya. Menyusul ke target selanjutnya yaitu Johan. Diiring hujan deras dengan membawa sebilah pisau, Yulim mendatangi kediaman Johan dan memintanya untuk mengatakan siapa yang merencanakan perbuatan keji tersebut. Merasa terancam, Johan berkata kalau ia terpaksa melakukan ini karena ia diancam akan dibunuh oleh Pak Jun. Ia juga mengatakan kalau dirinya tak pernah mencintai Yuna, ia hanya dipaksa oleh Minggu untuk berpura-pura menyukainya. Mendengar hal itu, Yulim sangat kecewa karena ternyata cinta anaknya bertepuk sebelah tangan. Yulim pun menyuruh Johan untuk segera pergi sebelum dia berubah pikiran.
Berasa tak mendapatkan titik terang, akhirnya Yuli mendatangi alamat yang ada di ponsel Yuna. Disitulah terakhir kali Yuna dilecehkan sebelum bunuh diri. Hati Yuli semakin sakit saat membayangkan semuanya yang terjadi pada putrinya. Tak berselang lama, Park Jun akhirnya datang. Yuli pun tanpa membuang kesempatan, ia segera menodongkan pisau ke arah Park Jun dan meminta data rekaman video bejat tersebut. Tapi karena tenaga Yulim tak sebanding dengan Park Jun, akhirnya ia dipukuli habis-habisan. Saat Park Jun mencekik lehernya Yulim, ia berusaha menyelamatkan diri dan tak sengaja mengambil benda yang berada dalam lemari di belakangnya. Ia pun menikam leher Park Jun dan membuatnya tewas seketika. Yulim pun lalu mengambil ponsel milik Park Jun dan segera meninggalkan tempat tersebut. Karena ia merasa masih ada yang belum terbongkar, akhirnya ia kembali mendatangi Minggu yang berada di basement yang sedang melakukan aksi pencurian. Yulim pun mendatangi Minggu dan memaksanya untuk mengatakan siapa dalang dibalik semua perbuatan itu terjadi. Namun, lagi-lagi Minggu yang mengelak dan menyuruh Yulim untuk pergi. Yulim yang sudah dipenuhi rasa amarah, ia lalu pergi. Tapi tiba-tiba akhirnya Yulim pun menabrakkan mobilnya ke arah Minggu. Ternyata Minggu masih hidup. Lalu karena dendam kesumatnya, Yulim pun melindas tubuh Minggu hingga tewas. Scene beralih ke tempat TKP. Dari rekaman CCTV, akhirnya polisi menemukan bukti tentang kematian Minggu. Detektif O pun memerintah anak buahnya untuk mencari keberadaan Yulim. Tak berselang lama ketika Detektif O dan anak buahnya mendatangi apartemen untuk menyelidiki kematian Park Jun, mereka tak sengaja menemukan rekaman video dari komputernya. Detektif juga melihat Sung Min di dalam rekaman tersebut. Dengan ketakutan, Sung Min mengaku pada ayahnya mereka akan membunuhnya jika ia menceritakan kejadian malam itu kepada siapapun. Sementara itu, Yulim yang merasa tugasnya telah selesai dan sudah tak ada alasan lagi untuk hidup, ia pun berniat untuk mengakhiri hidupnya. Yulim menelepon Detektif O dan mengakui semua kesalahannya, tapi Detektif O meminta kepada Yulim untuk menghentikan niatnya itu. Ia mengatakan kalau polisi telah menemukan bukti kalau Johan lah dalang dibalik semua kejadian yang menimpa Yuna. Mendengar hal itu, Yulim mengurungkan niatnya. Dengan membawa sebilah pisau, ia pun segera mencari Johan di sekolahnya. Yulim membawa Johan ke atap sekolah dan menikam dengan pisau yang ia bawa. Seketika itu, Detektif O datang dan mengatakan kepada Yulim bahwa Johan harus dibawa ke ranah hukum untuk menebus semua kesalahannya. Hal itu juga demi kebaikan Yuna. Karena Yulim sudah lelah dengan takdir yang ia rasakan, ia pun tak mau mendengarkan perkataan Detektif O dan mencoba lagi untuk menikam Johan. Dan Detektif O terpaksa melepaskan tembakannya tepat mengenai jantung Yulim. Dan akhirnya Johan dan Yulim meninggal saat itu juga. Dan film pun tamat. Gimana guys, film ini benar-benar menunjukkan bukan? Inilah salah satu dampak berbahaya perbuatan pelecehan seksual. Apalagi pelecehan seksual semakin hari semakin marak terjadi di sekitar kita, baik di sekolah, lingkungan sekitar, bahkan keluarga kita sendiri bisa jadi tempat terjadinya pelecehan seksual. Traumatik yang berkepanjangan, masa depan yang hancur sebelum dimulai, sampai korban melakukan aksi nekat bunuh diri, itu adalah dampak dari pelecehan seksual tersebut. Untuk itu saling jaga diri ya guys. Teruntuk yang punya buah hati, jagalah mereka sebaik mungkin. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Oke, itu dulu. Jika kalian suka dengan review film ini, silahkan like, subscribe, dan apabila ada saran dan masukan, silahkan tuangkan di komentar ya. Gamsamnida, see you later.